warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi rahmat, hidayah serta inayah, kesehatan juga kesempatan, sehingga kita bisa bertemu bermuajah di ruang 1 MTSN Negeri 1 Klaten. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan berkah dari siar-siar beliaulah dan uswah hasanah beliaulah kita menjadi insan-insan yang pengikut, yaitu pengikut sunnah-sunnah beliau yang kita laksanakan istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Ruang 1 yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertemakan yaitu sabar. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup ini dengan lapang, dengan tenang. Salah satu kunci yang harus kita laksanakan yaitu kita harus memiliki yaitu sifat yang sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu menahan. Menahan dalam hati, dalam menyikapi semua permasalahan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan dari arti sabar yaitu luas sekali. Sabar itu jalan kemenangan. Seorang muslim itu senantiasa dalam kebenaran selama ia dalam kesabaran. Oleh karena itu, manusia hidup di dunia dalam lingkaran kesulitan, dilingkupi musibah, dan semua itu membutuhkan keteguhan dan kekuatan. Jika tidak kuat, manusia itu akan hancur dan punah. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan kesabaran pada diri seorang muslim. Kita akan semakin mudah untuk bersabar dalam menghadapi cobaan yang kita semakin sadar akan siapa diri kita. Kita menyadari kapanpun, dimanapun kita berada, pasti tidak akan lepas dari namanya cobaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang yaitu bagi orang-orang yang bersabar. Beberapa ayat tersebut di sini saya ambil yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kandungan ayat tersebut perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat, baik pertolongan meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saat menghadapi cobaan, seorang mukmin harus bersabar, memperbanyak sholat dalam arti melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tidak tergesa-gesa. Sobat Ruang 1 yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali mengelompokkan sabar menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, dalam arti melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kesabaran.
Contoh, kita sebagai umat Islam di saat ini, di bulan Ramadan ini, kita membutuhkan sifat kesabaran, di mana orang dalam keadaan berpuasa harus senantiasa ikhlas karena Allah, menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, menahan amarah, butuh kesabaran. Melaksanakan ibadah sholat 5 waktu juga butuh kesabaran. Mendidik anak, ketika kita menghadapi anak-anak, khususnya putra putri kita, dalam menjalankan sholat 5 waktu bila mana belum tertanamkan dalam hatinya, kita sebagai orang tua, khususnya ibu, untuk menanamkan yaitu akidah Islam, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, juga penuh kesabaran. Dengan kesabaran inilah yakin Allah akan membantu semua kesulitan-kesulitan kita dalam memecahkan permasalahan. Jadi ketaatan kepada Allah itu perlu dan butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan itu, perilaku kemaksiatan yang kita hadapi dalam setiap hari pasti banyak sekali. Apalagi di bulan puasa ini. Kemaksiatan-kemaksiatan seperti kita ghibah, kita selalu mempunyai pikiran yang negatif kepada orang lain, berbohong, dan masih banyak sekali. Dan seorang laki-laki dan perempuan, bila mana ada salah satu pemuda dan pemudi yang lagi berduaan dalam keadaan puasa atau tidak, tetapi dari salah satunya itu mempunyai pikiran yang kurang enak dan mengandung kemaksiatan, terus salah satu seorang laki-laki atau perempuan itu untuk menghindarnya dan mengingatkan kepada salah satunya, itu termasuk butuh kebutuhan yaitu sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Sabar yang ketiga yaitu sabar dalam musibah. Kita hidup di dunia tidak lepas dari cobaan dan musibah. Musibah yang kita hadapi memang berbeda-beda, tetapi semua ini dihadapi dengan kesabaran. Menyelesaikan pikiran-pikiran yang kita lagi kalut. Contoh, kita lagi ditinggal salah satu keluarga kita. Contoh, ada yang meninggal dunia, pastilah terpukul hati dari semua keluarga ini. Jadi semua ini harus butuh kesabaran, karena Allah memberikan cobaan itu tidak melebihi batas kemampuan manusia itu sendiri. Dengan kesabaran, Allah akan memberikan yang lebih baik, karena semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sobat Ruang Satu yang dirahmati Allah, berakhlak sabar merupakan kekuatan yang tiada tandingannya, menunjukkan kebenaran yang abadi. Oleh karena itu, orang-orang yang mau beriman dan bersabar berhak mendapatkan sanjungan dari Allah dengan tambahan kebaikan, baik di dunia dan di akhirat nanti. Dikutip dari kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in An-Nawawi halaman 292. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengajak pemirsa Sobat Ruang Satu untuk selalu meningkatkan kesabaran kita kepada Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat lebih tenang, lebih lapang menerima dan menghadapi semua cobaan yang ada di dunia ini. Dan semua ini karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada diri pribadi saya sendiri, khususnya
dan kepada pemirsa Sobat Ruang Satu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan kultum singkat ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.